Oke, buat Virgi. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Dipersilakan. Berarti untuk pertanyaan sekarang lebih ke ini dulu ya Pak, umum dulu Boleh. atau Ya, yang umum ya. gimana? Atau langsung ke CV Ya, aja atau gimana Pak? yang Oke, umum dulu yang kamu mungkin masih bingung gitu. Atau pengen Oke, yang didiskusikan. pertama Pak, Hmm. terkait CV kan katanya tuh ATS. Nah, yang Hmm. saya tuh belum tahu tuh ATS tuh gimana gitu Pak. Hmm. Yang Oke. ATS, Hmm. terus untuk kan suka ada Pak yang apa? Kalau misalnya di bagian eh, apa namanya tuh? Resume katanya. Nah, itu Hmm. sama nggak Hmm. sih Pak resume sama CV itu? Oh, oke. Aku jawab dulu ya. Hmm. Ada Oke. dua. Ada lagi nggak? Mungkin kalau masih ada lagi nggak apa-apa. Kamu kayaknya udah nyiapin pertanyaan boleh. Tapi kamu, Belum Pak, belum siapin sebenarnya. oh belum ya Eh, gitu. paling Masih itu dulu aja sih Pak. itu dulu ya. Oke, kita diskusi bareng ya. Kamu menanyakan apa itu ya tes friendly bukan berarti mungkin kamu belum browsing ya. Pasti udah ada, paling butuh penjelasan aja yang lebih simple, lebih mudah gitu ya. Jadi gini, CV LTS friendly adalah CV yang dibuat agar mudah dideteksi kontennya, isinya, tulisannya oleh sistem yang disebut applicant tracking. Nah, gitu. Jadi CV ini dibikin gitu untuk mempermudah sistem yang dimiliki oleh perusahaan gitu, yang disebut sebagai sistem applicant tracking tadi untuk membaca isi apapun yang tertulis di dalam CV. Oke, kayak gitu. Nah, harapannya adalah gitu. Kenapa? Zaman sekarang ya banyak perusahaan posisi buka gitu ya, yang daftar tuh langsung ribuan, ya kan? Padahal jumlah rekruternya ada berapa aja gitu. Nah, kan nggak mungkin nih, nggak efektif nih, pelamarnya banyak gitu. Posisinya favorit, perusahaannya favorit. Wah, nanti kalau semua manual lewat orang, mau rekrutmen mau berapa lama gitu. Maka ada terobosan yang namanya itu applicant tracking tadi. Yaitu sistem yang membantu proses seleksi CV di tahap awal oleh sistem, di mana akan ada pencocokan antara kualifikasi yang tertulis di dalam CV sama kualifikasi yang ada di info lokernya gitu atau posisi yang dibutuhkan. Jadi harapannya posisi yang lagi kosong nih kan dia kan butuh orang dengan kapasitas tertentu. Ada list daftarnya. Orang ini tuh harus punya ini, pernah ini, bisa ini dan lain-lain gitu kan. Ada kata-kata kunci itu tadi. Ini dari sisi perusahaan. Dari sisi kitanya, dari sisi CV yang ditulis, kita juga ada pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, magang, organisasi dan lain-lain kan. Harapannya tuh yang dari perusahaan itu diekstrak ibaratnya dari CV diekstrak terus katanya dicocokin gitu. Nah, makanya nanti skornya, hasil pencocokannya ini adalah korelasi. Korelasi itu dari 0 sampai 100%, persentase kecocokan kayak gitu. Makin tinggi ya prosentase kecocokannya, artinya kata kunci yang dibutuhkan untuk posisi itu di atas kertas di screening awal itu dimiliki sama kandidat ini gitu. Oke. Nah, ini akan membuat proses screening lebih efektif. Kenapa? Karena nggak semuanya dilihat. Ibarat kamu lagi, misalkan gini, kamu lagi cari kerikil, gitu kan? Itu kamu punya tuh satu ember, pasir, kerikil, batu, gitu. Nah, maksudnya tuh biar kamu nggak perlu milih satu-satu, ngambilin, mungutin satu-satu dari ember, kamu ada ayakan gitu loh, ayakan pasir, ditaruh di situ, terus digini-giniin dulu. Jadi yang nggak dicari biar jatuh-jatuh dulu nih, ya kan? Nanti Hmm. akan nyisa butiran yang kecil sampai gede. Yang gede kan paling beberapa disingkirin. Nah, tinggal yang ini aja yang kita manualin gitu. Logikanya gitu. Jadi daripada sekian CV semua kita pantengin mata satu-satu gitu, ya kan? Maka tadi dari yang ada udah masukin ke filter situ dulu gitu. Kalau udah gitu, nanti akhirnya biar apa? Biar di antara semua CV ini akan ditemukan yang makin sesuai dengan yang dicari. Dari yang sesuai sesuai dengan yang dicari tadi, nanti cari yang terbaik di antara yang baik-baik itu untuk lanjut ke tahap selanjutnya, kayak gitu. Oke? Ini secara umum CV ATS Friendly itu kayak gitu. Lalu kita harus gimana untuk menuliskan CV yang ATS Friendly tadi gitu. Nah, kita harus memperhatikan yang namanya satu kaidah penulisan
atau kaidah pembuatannya ya. Yang kedua adalah kaidah kontennya, isinya. Kayak gitu. Jangan sampai kita cuma memenuhi salah satu halnya saja. Gitu. Dari kaidah penulisan udah ATS friendly. Tapi nanti kamu curiga, kok aku nggak kepanggil-panggil ya udah aku konversi jadi ATS friendly ya gitu. Padahal aku udah tahu bahwa perusahaan ini tuh pakai sistem ATS friendly kayak gitu. Ya kan? Ya karena isinya nggak kuat. Ibaratnya tuh dibikin ATS friendly itu biar gampang dibaca. Oke? Biar gampang dibuka. Tapi kan percuma. Ibaratnya gampang dibuka, tapi habis dilihat isinya bukan hal yang kita cari gitu. Nah, ini contoh dibikin ATS friendly dari sisi kaidah penulisannya itu oke, tapi dari kontennya nggak sesuai yang dicari gitu. Oke? Atau sebaliknya, wah dia pengalamannya luar biasa, sesuai dengan yang dicari gitu. Tapi perusahaan itu menggunakan sistem ATS ini untuk screening di awal. Nah, masalahnya kaidah penulisannya itu bukan yang memudahkan sistem gitu. Akhirnya apa? Nggak kebaca, bukan nggak kebaca. Kalau kebaca pasti bisa kebaca. CV-CV yang desain itu pasti bisa kebaca, walaupun nanti korelasinya rendah tuh angkanya, mendekati ke 0% kan ibaratnya gitu. Ya, tetap ada angkanya gitu. Tapi di situ akhirnya apa? Takutnya kamu itu sesuai dengan posisi ini. Di screening by system, kamu dianggap nggak sesuai. Bukan karena nggak ada kemampuannya. Tapi info yang kamu tulis nggak kebaca. Gitu loh. Nah, atau yang ketiga yang paling parah, gitu. Kaidah penulisan dilanggar, ya kan? Kaidah kontennya juga dilanggar. CV-nya itu susah dibaca oleh sistem, isinya pun gitu nggak informatif, gitu. Udah bacanya susah, yang dicari nggak ada lagi. Padahal ibaratnya malah sayangnya kalau kamu malah ada kemampuannya, gitu. Kamu punya kemampuan, ini biasanya kebanyakan yang contoh ketiga tuh gini. Kamu punya kemampuan, tapi nggak kamu tulis ke CV. Ya kan? Padahal kan kamu kan nggak bakal langsung interview kayak gini, Ji. Misalkan selain walk-in atau ke job fair. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Ya kan? Gitu. Sayang banget kamu punya kemampuan, nggak ditulis di CV. Maka kamu akan dianggap nggak sesuai kan? Nah sekarang bisa dibayangkan, kamu punya kemampuan nggak ditulis di CV, kaidah penulisannya juga nggak ETS friendly. Kayak gitu. Bisa dibayangkan nanti betapa ibaratnya, ya mohon maaf nih, sejak awal kamu udah membuat rencana kegagalan gitu, walaupun memang nggak ada namanya rencana kegagalan gitu, tapi bolehlah kita sebut semacam itu gitu, sehingga kita harus paham. Nah, kamu silahkan pahami sendiri gitu di internet gitu ya, kamu googling aja banyak gitu ya, contoh CV ATS gitu atau kriteria CV ATS, silahkan dibaca. Nah, di situ kebanyakan akan menuliskan dari sisi kaidah penulisannya gitu. CV ATS friendly itu CV yang simple-simple aja, nggak ada tabel, nggak, kalau misalnya kamu nulis tuh nggak pakai insert text box kayak gitu, warna nggak banyak aneh-aneh, nggak ada simbol, nggak ada bangun-bangun lucu-lucu aneh-aneh kayak gitu, gitu kan. Diusahakan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Sebenarnya boleh sih ATS friendly pakai bahasa Indonesia, tapi usahain bahasa Inggris aja kayak gitu, dan lain-lain. Silahkan pelajari yang ada di internet dengan kata kunci contoh CV ATS friendly atau kriteria CV ATS friendly. Dua ini kamu browsing aja nggak apa-apa, Ji. Jadi kalau kamu browsing contoh CV ATS friendly itu biar kamu lihat bentuknya secara visual, ya kan? Nah, kamu nyari dengan kata kunci kriteria CV ATS friendly, itu biar kamu tuh baca artikel yang ditulis orang, gitu. Oh, kayak gini ya. Secara teori itu kayak gini ya. Ini contoh gambarnya. Maksudnya gitu, biar ada visualisasi dari teks yang kau baca, gitu, artikel yang kau baca di website, kayak gitu. Intinya kayak tadi, simple. Usahain pakai bahasa Inggris, gak ada desain aneh-aneh. Boleh kasih foto, boleh enggak. Ada cara penulisannya gitu. Terus habis itu silahkan menggunakan ya font warna dan lain-lain yang kayak biasa. Kamu nulis skripsi kan? Kaidahnya tuh kayak nulis skripsi gitu. Gitu. Kamu hanya nulis kiri kanan enter terus kayak gitu, paling nanti kamu maininnya tuh dari sisi teknik highlight. Teknik highlight tuh nonjolin suatu bagian, misalkan mana yang di hurufnya ukurannya lebih gede, mana yang di bold, mana di italic, mana di underline gitu-gitu, mana yang pakai bullets atau numbering gitu-gitu aja. Oke. Nah, kalau itu udah gitu. Nah, udah silahkan kirim CV itu. CV tipe
ATS friendly itu cocok untuk dikirim lewat banyak channel. Kamu ngirim email pakai ATS friendly boleh gitu. Kamu lewat job portal kayak Jobstreet dan lain-lain pakai ATS friendly boleh gitu. Pokoknya tuh yang kamu ngirim lamaran tinggal klik gitu loh, kayak gitu. Itu silahkan kayak gitu. Atau misalkan kamu pernah nggak ngirim lamaran kayak mau ngisi atau upload CV terus otomatis blank, fill blanknya itu langsung keisi gitu, kolom-kolomnya langsung bisa ekstrak dari CV terus keisi di menu itu gitu. Biasanya kalau kamu ngirim lamaran lewat website perusahaannya langsung, jadi kamu disuruh melengkapi Hmm. profil ya kan. Nah kamu milih tuh mau isi manual satu-satu atau CV-mu diupload, jadi nanti diekstrak dari CV otomatis autofill gitu, auto ngisi gitu Oh, gitu. Nah, kalau nah cara kerja ETS file itu mirip kayak gitu, diekstrak gitu. Cuman bedanya tuh bukan ekstrak terus ditaruh gitu ya, tapi ekstrak terus dibandingin gitu. ETS file itu kayak gitu. Nah, sekarang bayangin kalau susah dibaca gitu, diekstrak nggak bisa gitu. Gitu. Atau diekstrak oh iya. ditaruh tempatnya salah dan lain-lain nggak kebaca gitu. Nah, ciri-cirinya kayak gitu. Terus, nah sekarang kalau udah ada ETS friendly, berarti kalau aku pakai CV yang kreatif gitu, yang warna-warni, yang ada indah-indah kayak gitu, berarti ya itu nggak bisa, no, gitu. Nanti kamu sambil Hmm. jalan, mungkin kamu akan menemukan orang-orang yang akan bilang, oh, CV-ku setelah aku bikin ETS friendly, panggilan kerjanya jadi banyak, gitu. Ada yang kayak gitu, dan aku percaya. Nanti ada orang juga yang bilang bahwa CV-ku aku bikin ETS friendly, malah panggilan menurun. Nah, biasanya aku pakai kreatif, malah banyak gitu. Aku juga percaya kayak gitu. Kenapa? Merubah desain CV gitu, itu merupakan bentuk strategi. Oke? Desain itu penting, tapi konten juga penting gitu. Lebih penting isinya juga, konten dan konteksnya itu tadi gitu. Nah, sehingga apa? Pada saat kamu tahu kamu kirim lamarannya via apa, nah gunakan CV yang sesuai. Misalkan lewat email, gini, kalau kamu mengirimkan lamaran melalui channel di mana CV-mu itu nanti akan langsung diterima oleh recruiter, misalkan lewat email ke beliau gitu, nggak apa-apa pakai kreatif kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kamu pakainya platform-platform job portal kayak tadi atau pakai LinkedIn, disarankan pakai yang ATS friendly kayak gitu. Oke, nanti disesuaikan lah cara ngisinya gimana. Cuma attach satu-satu atau kamu lampirin satu dokumen yang berisi dari banyak halaman gitu. Atau gimana pun itu silahkan disesuaikan dengan channel yang ada gitu. Yang jelas tadi gitu ya, kamu harus tahu bahwa ada beberapa kata kunci di sini atau kesimpulan yang bisa kita kita buat dari pertanyaanmu yang pertama ini, bahwa CV ATS Friendly adalah CV yang memudahkan sistem ATS untuk membaca gitu ya. Yang kedua itu adalah CV ATS Friendly jangan hanya berfokus pada teknik penulisannya, teknik pembuatannya, tapi isinya juga harus ada gitu. Gitu. Kamu harus paham dari sisi desain dan kontennya gitu kan. Dan yang ketiga adalah silahkan gunakan CV ATS Friendly di tempat-tempat yang memang sesuai untuk itu. Yang keempat adalah dengan adanya CV ATS friendly tidak menghilangkan gitu ya fungsi dari CV kreatif sampai sekarang gitu. Oke, karena bahkan perusahaan yang punya sistem ATS tidak selalu merekrut pakai sistem ATS. Ibarat kamu di rumah tuh punya sepeda, motor, mobil gitu. Kan nggak selalu kan kamu pergi kemana-mana naik mobil, terus barangkali kalau cuma ke tetangga kan jalan kaki. Kalau cuma ke depan mungkin naik sepeda, nah kayak gitu. Perusahaan yang punya sistem ATS itu juga nggak selalu kok, plus rekrutmennya tuh selalu pakai sistem itu. Terus gitu, nggak gitu. Ada posisi-posisi tertentu yang itu nggak bisa kayak gitu gitu. Apalagi kayak ngerekrut yang sistemnya sifatnya tuh senior banget tuh gitu gitu. Oh, itu nggak kayak gitu yang ada fit and proper test dan lain-lain kayak gitu. Biasanya bener-bener manual sama orangnya, dan rekruternya tuh bukan rekruter untuk yang new entry kayak gitu. Udah bener-bener kayak HR manajernya mungkin langsung yang turun tangan kayak gitu. Oke. Ini dari pertanyaanmu yang pertama gitu. Kalau ada pertanyaan lanjutan disimpan dulu, aku jawab dari, atau mungkin ada pertanyaan boleh terkait CV ini. ATS friendly, ini masih bingung. Untuk yang ATS sih, oke Pak, udah ngerti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Iya. Apa tadi kamu bilang gitu? Yang kedua tuh sebenarnya beda nggak sih Pak, resume Oh terus ya, CV? resume sama CV. Gini, resume sama CV itu beda gitu.
Aku belum bikin konten di YouTubeku sih. Nanti aku bikin kontennya ya gitu. Aku mau bikin ini, aku jadi ngingetin aku mau bikin konten soal ini, aku lupa gitu. Lupa mulu gitu. Jadi CV sama resume itu beda gitu. Dari banyak hal, walaupun mirip ya, tapi dari banyak hal tuh ada beda-bedanya sebenarnya gitu. Mulai dari misalkan eh, isinya, jangan isinya deh, fungsinya gitu. Fungsi dari resume itu biasanya untuk melamar kerja biasanya. Oke, gitu. Karena ya itu dulu dari fungsi biasanya ya, kamu biasanya. Terus CV itu bisa untuk lamar kerja, lamar beasiswa, lamar magang, kayak gitu. Dari sisi isinya, gitu. Dari sisi isinya, resume itu biasanya, kamu sebenarnya cari di Google ada kok ini, tapi aku jawab aja gitu. Resume itu biasanya fokus untuk posisi kerja tertentu. Jadi ibaratnya gini, Ji. Kamu pengen lamar kerja untuk posisi A, role A. Nah, kamu bikin resume di mana info yang ada di dalamnya cuma hal-hal yang relevan untuk posisi ini gitu. Bahkan relevan ini tuh bisa diartikan kadang definisi relevan itu pengalaman organisasi diilangin gitu. Kadang pengalaman kayak pelatihan apa-apa diilangin. Yang gak relevan itu bener-bener dibuang gitu. Gitu. Kadang ada summary CV dan lain kadang itu diilangin. Bener-bener lebih fokus kayak saya pengen lamar kerja sebagai itu, ini pengalaman kerja saya. Jadi kayak profil pribadi simple, terus pengalaman kerja dan skill yang dia punya. Kadang cuma itu doang. Organisasi, kepanitiaan, summary, hobi, kotak referensi, hilang semua tuh. Kayak gitu. Oke. Dan resume itu biasanya ringkas, yaitu 1 halaman. Oke. Kalau CV, informasi yang ada di dalamnya tidak harus berisi tentang posisi yang dilamar saja. Memang semuanya penting, tapi dari sisi derajat relevansinya itu tuh dimasukin semua. Kalau yang resume itu kan yang sangat sangat relevan yang dimasukin. Tapi kalau CV itu ada tingkatan relevansi. Misalkan kamu memasukkan pengalaman magang dengan alasan apa? Mungkin aku pengen lamar kerja itu. Aku belum pernah kerja itu. Tapi aku punya magang yang menghasilkan skill yang cocok untuk posisi itu. Makanya magang aku masukin. Atau aku fresh grade, nggak ada pengalaman kerja. Magang juga aku nggak relevan sama posisi yang dilamar. Tapi aku pernah ikut bootcamp gitu, pendidikan non formal misalkan. Aku juga pernah ikut seminar, webinar dan lain-lain gitu. Makanya itu aku masukin karena aku menunjukkan bahwa aku ngelamar ke sini itu juga bukan karena pengen doang, bukan karena nekat. Cuman aku ada sesuatu yang sudah aku alami, aku pelajari di luar pendidikan formal yang menghasilkan skill yang dibutuhkan untuk posisi itu. Makanya itu alasan aku ngelamar gitu. Seolah-olah tuh kamu menyampaikan itu. Sehingga karena informasi yang dimasukkan itu lebih banyak, maka CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Aku ulang ya, boleh 1 sampai 3 halaman. Kalau ada yang bilang bahwa CV harus 1 halaman, itu salah. CV harus 2 halaman, itu salah. CV harus 3 halaman, itu salah. Biasanya kita akan merekomendasikan CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Dengan pertimbangan 4 halaman ke atas tuh biasanya kayak pemborosan kata aja. Yang bahkan gitu ya, info-info yang kurang relevan atau info-info yang di halaman keempat ke atas kadang itu tuh bisa digabungin jadi satu jadi portofolio gitu. Nah, nanti kamu browsing juga tuh apa itu portofolio kerja gitu. Gitu, contoh portofolio kayak gitu. Oke. Itu sebagai bahan pertimbangannya kamu kayak gitu. Terkait dengan apa itu portofolio gitu ya. Makanya itu di atas halaman keempat tuh biasanya nggak usah itu. Biasanya info kelebihannya itu bisa dijadiin satu, udah dijadiin portofolio aja gitu. Jadi balik lagi, karena CV boleh 1 sampai 3 halaman, jangan sampai apa? Kalau kita sambung dengan pertanyaanmu soal ITS friendly tadi, gitu, berarti apa? Jangan memaksakan CV 1 halaman aja, kayak gitu. Banyak orang memaksakan diri CV 1 halaman dalam tanda kutip seolah-olah bikin resume. Padahal yang diminta di Infolokernya CV. Padahal CV ada kelonggaran gitu. Dan kadang belajar dari konten-konten yang aku nggak tahu dari mana gitu. Banyak yang udah zoom sama aku bilangnya katanya CV nggak boleh lebih dari 1 halaman, kata siapa sesat itu. Serius gitu. Takutnya tuh apa? Kalau ngikutin pertanyaan ETSmu tadi, ada info penting nggak kamu masukin dengan alasan udah nggak cukup gitu. Lah kan aneh gitu. Akhirnya kan kamu dianggap gak punya kemampuan itu. Kamu anak kuliahan misalkan. Pendidikan yang kamu tulis di CV itu pengalaman pendidikan SMA. Pengalaman kuliahmu nggak usah dimasukin.
tulis di CV, kirim CV-nya ke aku. Aku mana tahu kalau kamu lulusan kuliah. Ya aku baca kayak, oh ini lulusan SMA, ya nggak? Nah itu loh, hal-hal semacam ini gitu. Jangan sampai akhirnya pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kayak diskret gitu ya, kayak yang putus-putus atau yang kecil-kecil ini menyebabkan kamu sebenarnya nggak tahu pengetahuan lengkapnya gimana, baru nanti konteksnya. Kalau untuk konteks begini, boleh diginiin. Kalau gini, boleh gini gitu. Ya, jadi aku sampaikan lagi gitu. Nah, kalau misalkan kamu lamar kerja gimana? Ya tergantung nanti yang diminta apa gitu di Indonesia gitu. Kan kamu lamar kerja misalnya, pokoknya di Indonesia. Mayoritas Indonesia mintanya CV, ya sudah gitu. Pastikan kamu sudah menuliskan CV gitu dengan baik gitu. Ya, CV itu tadi ada kaidah isinya, ada kaidah penulisannya juga kayak gitu. Oke. Nah, ini secara umum kayak gitu. Nah, CV itu nanti secara lebih lanjut kamu boleh pelajari. Harus satu jujur nulisnya. Jujur aja nggak cukup, harus lengkap dan relevan. Informasinya informatif dan relevan dengan posisi yang kamu lamar. Jujur, relevan juga nggak cukup. Ketiga adalah menarik gitu. Kamu harus bisa membahasakan pengalaman kamu, pengalaman hidup kamu, entah itu pendidikan, kerja, dan lain-lain secara menarik gitu. Oke, biar perusahaan itu tertarik. Oh, ini cocok nih, ini menarik nih. Oke, kita kasih kesempatan yuk undang gitu misalkan. Tak menarik pun juga kurang. Yang keempat adalah update kayak gitu. Jangan sampai ada celah-celah kosong yang menunjukkan bahwa kamu tidak melakukan banyak hal selama menunggu proses rekrutmen ini gitu. Banyak orang punya pengalaman luar biasa, lupa mengupdate di CV-nya gitu. Oke. Nah, ini coba ya, ini adalah dua pertanyaanmu menarik ya, karena bisa disambungin gitu dari logika ATS friendly sampai ke bentuk CV dan CV. Jadi ATS friendly jadi CV atau ATS friendly jadi resume itu ya bisa-bisa aja gitu. Jadi kayak resume yang ATS friendly gitu ya, gitu. Atau CV yang ATS friendly gitu. Tinggal nanti kamu pahami dulu bener-bener. Ingat ya, kaidah penulisannya dulu, baru kaidah isinya gitu. Tapi baru gini tuh bukan belajarnya satu-satu, ini harus beriringan biar nggak ada celah dari salah satunya gitu. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaanmu yang baru pertanyaan pertama gitu ya. Gitu, panjang banget ya gitu. Oke, semoga cukup jelas gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain atau lanjutan dari ini? Kalau nggak ya cari pertanyaan lain boleh yang kamu masih bingung Nah, sejauh ini ini Pak, dalam nyari kerja. jadi kan pernah lihat apa ya konten terkait kalau misalnya kirim email ke HRD itu pakai CC atau BCC apa sih Pak yang tulisan di email itu loh. Hmm, Oke. Nah, Lah, itu ada subjek apa sih namanya tuh Pak? Yang pasti itu ada CC, BCC sama yang hmm, biasa gini Pak. oke. Terus kamu udah Nah, nah, udah pernah. Hah? Nah, tapi belum tahu tuh maksudnya CC, BCC tuh emang bisa atau gimana gitu Pak? Eh, Harus apa sih yang BCC, BCC gitu loh Pak? Iya, kamu udah browsing dulu belum ya? Sorry nih, pertanyaan kamu kan masih basic-basic nih, kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ini sih belum, Pak. Kalau yang Hmm. terkait harus harus apa? Harus kirim email coba pakai CC atau BCC katanya. Nah, bentar, Atau itu arahannya gimana? CC-nya itu CC ke siapa? CC ke HRD-nya. Terus tujuannya ke siapa? Kenapa, Pak? eh Ngirim CC gini loh. Email itu kan dikirim ada email tujuan. Hmm. Nah, terus eh email tujuannya itu ke siapa? Yang dari yang kamu pelajari ya. Email tujuannya itu ke siapa? Ya. Terus CC-nya ke siapa gitu dari ilmu yang kamu pelajari itu. Oh, jadi selewat tuh pernah lihat CC-nya tuh langsung ke HRD-nya itu, HRD-nya itu langsung CC ke yang HRD-nya. CC. Terus email tujuannya ke siapa? Email tujuannya juga ke HRD-nya, Pak. Nah, Tapi aneh nggak? ada CC. Aneh nggak? Makanya kayak Nah, aku gini, yang aneh bukan kontennya, mungkin ingatanmu yang aneh. Sorry nih, sorry to say, gitu. Ya nggak? Gitu. Ya, kita kemungkinannya dua ya, kontennya yang salah atau kamu yang ingatannya yang salah tuh soal penggunaan CC sama BCC kayak gitu. Karena
nggak mau, ya aneh dong. Email tujuannya dia, CC-nya dia, ibu apa? Ya nggak? Aku jelasin aja deh. Pokoknya nanti kamu silahkan browsing ya. Aku kasih bahasa yang lebih simple aja ya, gitu ya, Ji ya, terkait dengan CC, CC. Nanti kamu browsing aja gitu. Cari apa itu CC dan BCC itu. Oke, carbon copy dan blend carbon copy gitu. Intinya tuh ibaratnya gini loh. Kamu tuh punya surat, email tuh anggap aja surat. Kamu tuh ngirim kemana, terus ada tembusan. Nah, CC tuh kayak tembusan gitu loh. Gitu. Nah, pernah nggak kamu ngirim surat ke ke orang, tapi ada lembaran tembusan, tembusannya juga ke orang itu, kayak gitu. Jadi numpuk ke satu orang gitu. Kan nggak ada ya yang kayak gitu ya, Ji ya. Paham nggak maksudku? Kecuali ya, apa namanya? Kamu ngirim suratnya ke aku, CC-nya ke siapa gitu misalkan. Gitu. Gitu. Jadi nanti dipelajari dulu terkait itu. Perbedaannya tuh ibaratnya adalah cuma dari sisi apa namanya? Orang yang dikasih lampiran itu gitu. Tahu tahu ibaratnya ada orang lain nggak kayak gitu. Gitu. Jadi kalau CC gitu, kalau kamu ngirimnya kalau misalkan cuma CC langsung gitu ya, kamu tahu bahwa oh tembusannya tuh dikasih ke aku, nggak selain ke aku tuh ke itu juga gitu. Kalau BCC ada tembusan ke aku, tapi aku nggak tahu nih, aku cuma satu-satunya atau ada tembusan ke yang lain juga kayak gitu. Nah sekarang balik lagi, ilmu yang kamu pelajari ini, ingatanmu ini, yang barusan kamu ceritain ke aku, yang kamu tanyain, itu nggak komplit, belum komplit. Karena kamu menceritakan ulang belum lancar. Sehingga untuk setiap ilmu yang kamu terima, yang kamu peroleh, ini nggak cuma buat kamu ya, buat teman-teman yang lain juga ya. Setiap informasi soal CV, ngirim email, LinkedIn, dan lain-lain gitu, kalau informasi yang kamu terima belum bisa kamu ceritakan secara lancar, secara komplit, artinya masih ada yang kurang. Entah dari infonya atau dari ingatanmu. Sehingga jangan dipercaya dulu. Dan dalam arti, jangan dipercaya dan jangan diaplikasikan dulu. Takutnya, gitu kan? Ini kan cuma eko doang gitu, cuma ada dispersi gitu doang dari sisi informasinya, distorsi informasi aja gitu ya, gitu. Itu dulu ya. Jadi jangan jangan dipakai dulu sebelum kamu dapat informasinya secara komplit kayak gitu. Oke? Ini terkait dengan eh, penggunaan CC dan BCC. Nah, tapi sekarang aku kasih tahu lagi. Biasanya ya lowongan kerja yang minta di CC ke siapa gitu, itu langsung diminta di poster lokernya atau di info lokernya gitu. Misalkan, silahkan kirimkan lamaran ke ini @gmail.com atau lewat perusahaannya, email domain perusahaannya itu bla 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 apa ya, sendok.co.id cc ini gitu. Ya udah ikuti gitu. Tapi kalau tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke email ini dan email ini, ya udah berarti double email. Jangan satunya dimasukin ke sisi. Kan nggak diminta satunya ditaruh di sisi. Gitu. Nanti kamu akan nemuin. Silahkan kirimkan email, silahkan kirimkan lamaran ke sini, sini, dan sini. Atau ke sini dan sini. Ya udah berarti kan dua. Nggak ada yang ditaruh di sisi atau di sisi kan. Kayak gitu. Tapi nanti kamu juga mungkin akan menemukan bahwa silahkan kirimkan lamaran ke sini, sisi ini. Nah, baru ikuti gitu. Ya, jadi sebenarnya itu penggunaan sisi bisnis itu ngikutin aja, ngikutin permintaan aja kayak gitu. Oke. Dari aku kayak gitu ya. Biasanya tuh kalau untuk lamar kerja kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan kamu ada referensi lain yang mengatakan hal yang lain, nggak apa-apa, aku open buat diskusi gitu. Karena biasanya sisi dan bisnis itu nggak bakalan dikasih, khususnya dalam konteks lamar kerja, kalau nggak disuruh sama rekruternya untuk melakukan itu. Ya, itu dulu. Oke. Oke. Ngerti, Pak. Oke. Apalagi yang mungkin kamu masih bingung? Ini Pak paling kalau misalnya untuk pengiriman Mm-mm. CP itu bagus hari Sabtu Minggu itu boleh nggak sih Pak? Atau ada jam tertentunya gitu Pak? Mau kasih kalimat lengkapnya ya.
Mengirimkan lamaran Ya. kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Aku ulang. Mengirimkan lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Banyak orang mengartikan berarti ngirim lamaran cukup di hari kerja dan jam kerja aja. Di luar hari kerja, di luar jam kerja, nggak usah. Gitu. Cara mengartikan semacam ini sah-sah saja. Tapi kamu rugi, kamu nggak optimal. Karena arti dari kalimat tadi, ngirim lamaran kapanpun baik, tapi di jam kerja lebih baik, artinya bukan ngirim lamaran cuma di jam kerja, di hari kerja aja. Tapi kalau di hari kerja dan jam kerja kamu free, silahkan kirimkan lamaran dengan intensitas tinggi, prioritas di situ. Tapi waktu di luar jam kerja, termasuk weekend, ibaratnya atau hari libur, itu ya tetap kamu gunain untuk lamar kerja gitu loh. Biasanya strateginya kalau misalkan kirim lamaran via email, ya kan, aku kirim di hari kerja jam kerja gitu. Gitu. Kalau di luar itu ya email enggak deh gitu. Aku pakai Jobstreet, aku pakai Glints, aku pakai LinkedIn gitu-gitu. Biasanya orang-orang akan semacam itu. Dipersilahkan gitu. Karena kalau kamu meyakini, ini aku pribadi subjektif banget ya. Kamu ngirim lamaran cuma di jam kerja dan hari kerja, itu kayak rugi gitu. Bahkan aku bakal bilang salah. Kenapa? Iseng aja nih. Ini kan kita Zoom di luar jam kerja ya. Kamu bisa buka akun Jobstreet-mu nggak? Kamu punya Jobstreet misal. Kamu jam segini bisa buka akun LinkedIn-mu nggak? Bisa, Bisa Pak. kan? Iya. Kamu bisa nemuin loker nggak? Bisa. Bisa klik lamar gitu nggak? Bisa. Bisa. Nah itu buktinya bisa gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalimat kayak ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja, di jam kerja, itu nggak berlaku di job portal. Malah aneh, job portal nggak pakai window waktu yang cuma diproses jam sekian sampai jam sekian atau boleh mengaksesnya jam sekian sampai jam sekian gitu. Oke, job portal itu bisa kapanpun kayak gitu. Itu dulu ya, oke. Terus, terus aku harus gimana kalau kayak gitu? Nah, sekarang kita lihat konteksnya lagi. Berarti email aja ya dong, Kak. Kalau aku di hari libur pengen ngirim email gimana? Kalau aku di malam hari ya boleh-boleh aja silahkan gitu. Gitu. Toh juga nggak bakal ganggu tidur kecuali kamu nelpon rekruternya Oke, siap. gitu. Kayak gitu kan. Ini aku ada contoh ya. Nanti kamu silahkan praktekkan sendiri. Coba nanti kamu difikirkan sendiri tindakan apa yang akan kamu lakukan. Di hari Sabtu sore, kamu buka LinkedIn. Oke? Dan ini real, kamu bisa cari sendiri. Di hari Sabtu sore, kamu buka LinkedIn. Di sore hari itu, ada recruiter yang posting loker. Oke? Postingnya tuh bukan di menu job ya, tapi diposting di akun dia sendiri gitu loh. Tapi muncul di berandamu gitu ya. Nah, di situ lokernya sesuai dengan yang kamu pengen. Gitu. Arahan di loker yang beliau post adalah silahkan yang berminat, silahkan kirimkan lamaran ke alamat email ini. Gitu. Kira-kira kamu bakal kirim nggak lama setelah kamu lihat itu, which is Sabtu sore atau malam, atau kamu nunggu Senin dulu. Gitu. Kalau aku kirim saat itu. Gitu. Kenapa? Karena aku tahu itu loker yang sesuai dengan aku. Yang kedua, rekruternya barusan posting. Gitu. Oke. Berarti kemungkinan beliau masih buka laptop tuh. Dia masih di depan laptop. Masih di depan layarnya itu. Gitu loh. Ya kan? Udah jelas gitu. Karena biasanya orang kalau ngirim lamaran email via email di hari kerja jam kerja harapannya itu kan memang rekruter pas lagi kerja gitu. Iya, tapi kerjaannya nggak cuma mantengin itu. Beliau-beliau punya job desk yang lain gitu. Apalagi kayak harus di jam sekian. Cuma boleh di jam sekian ya, jam 9 sampai 10 pagi atau jam 4, jam 5 sore. Apa jaminannya? Rekruter seluruh Indonesia bareng-bareng buka email atau memproses lamaran cuma di jam itu. Nggak ada jaminannya. Aku punya teman rekruter aja malam-malam di kafe aja nongkrong sambil proses CV pakai laptop dia gitu. Gitu. Jadi balik lagi ya, mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, di jam kerja lebih baik gitu. Jadi coba lebih gercep, gunakan lebih dari satu platform, dalam arti jangan sampai ngirim lamaran sehari itu banyak tapi semuanya lewat email terus ya enggak. Gitu. Ada lewat email, ada lewat job portal A, B, C, lewat website perusahaan, lewat apa gitu. Dan itu rutin aja.
gitu. Aku sendiri yang mempraktekkan itu untuk aku waktu aku jadi fresh grade itu beneran gitu. Dan aku berani bilang gini karena aku 2 pekerjaanku sebelum sekarang itu aku ngelamarnya tengah malam. Ada yang Sabtu ke Hmm. Minggu, ada yang Minggu ke Senin gitu. Buktinya keterima-terima aja gitu. Jadi itu bisa dipraktekkan sendiri gitu ya, Ji. Tapi ini cukup jelas ya penjelasannya ya. Ya, jelas Pak.